Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat Jumat, alhamdulillah hari ini tanggal 13. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Mempersiapkan cuti. Ternyata kita tidak harus vaksin yang diawalkan. Saran daripada para dokter yang bekerja sama dengan kita tatkala cuti mempersiapkan tablet vitamin C dan tablet vitamin E. Betul. C, D, E. C, D ini di sini ada kalsium dan ada magnesium. Kemudian E. Ini disiapkan di ma'had dan ditebus. Ini kualitas premium, dibuat di Amerika Serikat. Ini supaya dimiliki C, kalsium, D, dan magnesium, kemudian vitamin E. Sebelum cuti, siapkan semua itu. Nanti penebusannya sila berhubungan dengan dokter atau dengan perkhidmatan kesehatan. Disiapkan baik guru, pelajar, dan siapa saja yang berhubung kait dengan cuti atau semua yang relaksasi, siapa semua anak-anakku dan semuanya sepanjang tahun, bertahun-tahun, C, B, kalsium, D, dan magnesium, kemudian E, kemudian omega 3. 3 botol inilah makanan Syekh setelah makan di pagi hari. Setelah makan, kemudian vitamin D, kalsium itu dimakan 2 kali sepanjang tahun. Sudah berjalan 5 tahun. Nah, maka semuanya kalau mengikuti cara Syekh, insyaallah sehat. Apalagi makannya ruti. Nanti kalau pulang jangan makan kecuali ruti yang dibuat di az-zaitun. Sehat. Kalau makan nasi, apalagi nasi uduk, jalannya tidak bisa tegap. Kemarin sudah diuji. Siapa yang tiap hari makan ruti dan OKK tiap hari, naik bukit pun plap, 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 turun bukit pun plap, plap, plap. Yang tidak OKK dan makannya selang-seling rutinya, KO. Kalaulah tidak tergelincir, duduk menunggu. Nah, itu uji cobanya itu, ngetes. Makanya yang ikut akhirnya menyimpulkan, ya kami sepulang dari perjalanan harus OKK. Kalau saya bilang jangan sepulang, sekarang. Nah, dan dilaksanakan, alhamdulillah bagus. Yang kedua, saya mau bercerita. Selama 5 hari Syekh Langlang Buana terbang dari Bandara Soekarno-Hatta ke satu tempat, turun di Bandara Hang Nadim. Cari di mana Hang Nadim itu. Perjalanan cepat, sama dengan waktu OKK di belakang rumah, lebih cepat penerbangan itu. Kalau ditambah dari Ma'had, itu sama. 2 jam dan 1,5 jam, itulah OKK Syekh tiap hari.
mendapat 20 sampai 24 ribu langkah. Berangkat dari sini pukul 7 sampai di Jakarta, sempat menunggu lama dan berangkat pukul 12. Sampai di tempat pukul 1.30 dan mengendarai kendaraan dari bandara langsung menuju lokasi yang dicita-citakan. Sang pengantar dari tempat itu mengatakan, kita rehat dulu. Tidak ada rehat. Kami sudah rehat di pesawat. Walaupun yang ikut saya ada yang baru pertama kali naik pesawat. Biasanya mengendarakan mobil, naik pesawat, apa komennya? Kok sama dengan di darat ya? Ada geluduk gitu. Tapi di tengah jalan berhenti. Itu pesawat berhenti katanya. Diem saja. Padahal jalan. Tapi juga ada goyang-goyang begini. Kok seperti di laut? Memang kenapa saya baru kali ini naik pesawat. Bagus. Itulah pendamping Syekh. Sekali waktu jadi saik, sekali waktu jadi tukang masak. Saya tidak mau makan dari restoran yang tidak ketahuan. Restoran Syekh adalah masakan sendiri. Nah, sudah hujan besar. Kata pengawal dari tempat itu, ini hujan Syekh, kemungkinan tempatnya licin, baru kemungkinan. Ayo kita jalan. Tapi mobil kita tidak double gardan. Ini sopir Jakarta, bukan sopir sini. Jalan. Memang benar, hujan besar. Tapi jalan bukan seperti tanah di sini. Kalau di tanah di sini nempel, lumpurnya itu nempel di badan tayar atau ban. Kalau di sana enggak, kalis. Cuma kalau dilewati tanpa double gardan, menari. Set. Yang di belakang saya, yang di depan double gardan. Tapi masih kalah dengan sopir saya. Masih terpleset. Yang membawa saya tidak double gardan, tapi asik saja. Asik terus. Kasih jempol, tambah semangat ya. Udah, yang belakang sopir kota. Biasanya sopir kota Jakarta itu. Dari Jakarta ke Mahat melenceng. Akhirnya ditarik oleh mobil double gardan itu. Oke, kita pulang, tidak usah lewat darat, lewat laut. Pulang terus ke rumah makan dulu sebentar. Dipersilakan, siapa yang ingin makan boleh. Ternyata semuanya makan. Jadi karena sudah dekat maghrib, silakan. Saya nunggu maghrib saja. Jalan pulang. Kemana tempat itu? Ke satu tempat yang dinamakan Pulau Galang Gumilang. Nggak tahu itu kenapa itu nama kok Pulau Galang Gumilang. Yang datang Panji Gumilang. Nah ini bukan dibuat-buat, memang dibuat seperti itu. Masuklah kita. Belum tahu tempatnya di mana. Kita tanya, bolehkah kita lewat laut? Oh iyalah, boleh. Adakah itu penyeberangan? Ada. Berapa lama? Sekejap saja. Nah, kata orang di sana macam tuh, cakapnya. Jadi pagi setelah buka, masuk ke rumah buka, saudara-saudara tahu kantor Syekh di tempat itu. Kantornya 3x4x4, berfungsi tempat masak, berfungsi tempat diskusi, berfungsi tempat menerima tamu. Masak di situ, menerima tamu di situ, diskusi di situ.
semua menginginkan tinggal di hotel. Saya bilang, oh belum ada apa-apa, nggak boleh tinggal di hotel. Kalau perlu makannya pun bubur. Mengapa? Belum dapat hasil. Ternyata setuju semua. Tidaklah makan bubur. Apa pasal? Pasal kita membawa bekal. Ada kita bawa roti dari sini. Satu orang dikasih jatah 3 roti, padahal kita cukup 2 roti. Ada bawa ikan. Apa itu ikan? Itu ikan tuna. Ada membawa bekal masing-masing. Di sanalah kita membawa Greenpeace yang tadinya tujuannya untuk menganalisa tempat yang kita masuk, ternyata jago masak. Apa pasal jago masak? Pasal dia orang selalu pergi ke hutan. Jadi sendiri masaklah dia. Maka dia orang pandai. Tak susah. Jadi komandan masak. Apa yang dia masak tuh? Tarap Eropa masaknya. Ada steak. Macam mana? Kita di sini tak pandai buat tuh. Tapi di sana makan steak. Steak apa? Steak ikan tuna. Macam mana rempahnya? Elok, lezat. Nah, itu pimpinan daripada pemasak. 8 orang tuh cukup makan. Tidur tidak boleh kurang dari 6 jam. Semua sebangun tidur okeke. Di mana satu kita okeke, mula-mula sebelum tahu kita lingkungan, dalam kamar lah. Antara bilik ke bilik ada lorong. Nah, kita putar-putar situ. Pusing-pusing di situ, yang penting dapat 10.000 langkah. Nah, setelah itu jam 3 itu ya, jam 3 bangun. Kemudian putar-putar atau pusing-pusing di situ, okeke. Kemudian subuh, kemudian kita sahur. Orang-orang sahur itu sebelum subuh. Padahal yang dinamakan subuh itu di Indonesia sebelum subuh itu. Subuhnya adalah 5.41. Kita sudah 4 sudah subuh. Maknanya kita terlalu awal. Maka kita pukul 5 sahur. Selepas itu kita jalan. Jalan menggunakan jalan laut. Dari kota ke tempat itu kurang lebih perjalanan 45 menit. Di sana ada 3 pulau besar dihubungkan oleh jembatan-jembatan. Dari jembatan 1 sampai jembatan 6. Kita masuk jembatan 5. Bukan jembatan 5 di Grogol sana ya. Jembatannya elok. Leburayanya pun elok. Semuanya elok, cantik-cantik punya. Jadi kita jalan sampai di tempat namanya Sembulan. Orang cakap di sana Sembulang. Pasal banyak orang Bugis. Sembulan dibaca Sembulang. Galang dibaca Galan. Nah, kita nyebrang jauh, tapi kita menggunakan speedboat yang 4 engine. Pasang engine pertama gerak, engine kedua, engine ketiga, engine keempat terbang. Cukup 10 menit saja sampai ke tempat. Baru kita periksa. Tempat itu elok belaka. Ada Bukit Bakau, ada Gunung Ganang, ada Lembah Ngerai, pun di kelilingnya ada yang dinamakan hutan mangrove. Masuklah kita sana. Semua tatkala jalan gagah. Ada yang baru 10% jalan sudah berhenti. Tak sanggup. Terus ada yang di tengah jalan tertelentang. Ditanya kenapa? Gemetar kaki. Nah, kita sudah oke biasa jalan tap perjalanan 2,5 jam pergi dan balik. Macam mana tempat itu? Elok.
Tanahnya subur kalau kita lakukan penyuburan. Masih banyak pohon-pohon kecil yang boleh dipindahkan menjadi pelindung nanti. Berapa kita dapat di situ? Tak banyak. Cuma 200 kurang 3 hektar. Hari itu pula kita selesaikan sampai semuanya selesai, surat menyurat selesai, segala sesuatunya selesai, dan baru tadi mulai dibayar. 3 termen kita bayar. Termen pertama petang ini atau pagi tadi kita hantar uang. Hebatnya kita belum dibayar sudah selesai surat. Tak macam di kita sini. Tunggu surat itu lama. Sekejap saja. 4 hari kita bawa surat, kita bawa PBB dan lain-lain. Saudara-saudara, itulah hasil perjalanan. Kita masih mau perluas lagi. Sampai kalau mungkin dalam satu komplek itu paling sedikit 1000 hektar. Bila saja 1000 hektar, kita boleh buat banyak hal. Ada situ perkebunan, ada situ peternakan, ada di situ guest house, dan kita jadikan tempat itu wisata pertanian. Karena di sana belum ada. Bagaimana kita berangkat dari sini? Nanti saya kemarin sudah membuat kapal. Kayu-kayu yang ada di kita persiapkan. Kapal ukuran 30 meter lunasnya. Itu maknanya boleh panjang menjadi 48 meter atau 45. Pandai memuat paling sedikit 150 ton. Jadi dari sini kita bawa beras. Dari tempat itu nanti kita bawa apa yang boleh dibawa. Dan bisa digunakan passenger. Nanti karyawan, guru, murid kalau mau tour, kita naik kapal sendiri. Jadi siapa yang ingin tour, gunakan kapal sendiri. Itu yang kita maksud dengan perjalanan kita. Jadi perjalanan kemarin 5 hari, tapi hasilnya macam 5 tahun. Tanah kita di sana NJOP-nya 14.000. Kita punya lahan di dekat-dekat sini 14.000 juga. Jadi tak beza lah. Tak beza. Sama itu. Kapal macam mana? Kapal sudah kita buat. Kita mau membuat galangan sendiri. Kita membuat sendiri galangan sendiri, langsung masuk laut. Selepas itu kita punya lahan, pandai dibuat jeti di Indramayu ini. Angkat, turun barang, naik barang melalui jeti kita sendiri. Itulah yang dahulu kita cita-citakan dan baru sekarang kita boleh melaksanakan. Idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau cita-cita itu konkret, jalan akan jelas. Ini sudah kita temukan jalan. Tinggal dukungan kita semua. Yang tidak mendukung, hancur dengan sendirinya. Yang mendukung, jaya dengan sendirinya. Tinggal pilih. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.